Sahabat sekalian, saya ingin menjelaskan apa yang dilakukan oleh seorang dokter ahli jantung. Beliau Dr. Rifai di Florida, Amerika. Beliau ada di rawat intensif rumah sakit tersebut yang saat ini sedang merawat banyak pasien akibat serangan COVID-19. Bahkan beliau sampai mengatakan ada die day, Masya Allah, hari kematian, karena banyaknya kematian yang terjadi akhir-akhir ini karena COVID-19. Nah, apa yang sedang diperagakan tadi oleh beliau juga adalah yang beliau sebut sebagai proning, ya, proning position, yakni posisi dalam bahasa kita sujud. Jadi kalau kita itu dalam posisi sujud seperti itu, kemudian menarik nafas yang dalam, terus dihentakkan dengan batuk, gitu, itu kata beliau, itu menyelamatkan paru-paru dari serangan COVID. Jadi sahabat sekalian, saya terangkan dulu ya, paru-paru itu letaknya di dada, bagian yang paling besar ada di bagian bawah ini, kanan maupun kiri. Nah, selama ini kita itu tidurnya telentang, juga posisi berdiri atau duduk, selalu bagian yang terbesar itu justru terletak di bawah. Serangan COVID-19 itu membuat paru-paru itu, kata beliau, seperti tenggelam, ya. Dan cairannya itu bukan cairan bening, bukan, tapi kata beliau cairan yang seperti lem, yang pekat. Sehingga cara mengatasinya adalah dengan proning, dengan sujud. Kemudian menarik nafas dalam, kemudian dibatukkan. Bahkan kalau ada yang saudaranya, keluarganya bisa melakukan tepuk-tepuk di bagian punggung, ya, tepuk-tepuk ringan. Itu namanya chest fisioterapi untuk pernapasan. Apalagi saudara-saudara yang sedang saat ini sakit COVID-19 maupun kita yang sehat, ternyata ini mukjizat. Dengan memperlama kita melakukan sujud, posisi punggung itu meluncur, maka bagian terbesar dari paru-paru yang terletak di bawah ini ada di atas, kemudian akan mengalirkan sekret ataupun cairan kental seperti lem itu keluar, sehingga kita kemudian bisa batuk, mengeluarkan dah, dan paru-paru kita selamat dari serangan COVID-19 itu. Ini mukjizat. Ini orang Islam sebenarnya sudah biasa melakukan yang namanya proning position atau posisi sujud, ya, tetapi kita belum begitu memahami, ternyata luar biasa. Maka ayo saudara-saudara kita, jangan berkecil hati, kita lawan COVID, ya. Tetap kata beliau, pakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, social distancing, jaga jarak tetap dilakukan, ya. Jangan pegang-pegang muka dan hidung dan seterusnya, tetap dilakukan. Tetapi proning ini betul-betul training, ya, melatih paru-paru, menyelamatkan paru-paru dari tenggelamnya karena serangan COVID-19. Selamat mencoba, bersama kita bisa, bersama kita hadapi COVID-19. Dan tidak lupa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, hindarkan kami, sehatkan kami, ya, selamatkan kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya Dr. Sagiran. Saya akan melanjutkan video tentang proning. Masih ingat? Terima kasih kepada para viewer, subscriber, dan yang sudah nge-share. Ini kelanjutannya. Ada yang bertanya, Dok, kalau pasien atau orang dirawat kan sedang sakit, jadi nggak bisa sujud. Nah, sekarang saya mau menjelaskan dulu hadis ketika Nabi ditanya, ya Nabi, saya itu sakit ini dan itu, bagaimana sholat saya? Nah,
Ternyata jawaban pertama Nabi tetap shollu qaiman, sholatlah dengan berdiri. Jadi sudah jelas nih yang nanya, saya sakit ini itu. Jawabnya sholat dengan berdiri. Makanya anak saya Dr. Azam, nah ini teman-teman bisa lihat di insertnya, dia tetap berusaha untuk sholat dengan berdiri meskipun menggunakan alat itu. Dia tetap berusaha untuk exercise karena memang manfaatnya demikian ya. Jadi jawaban saya, teman-teman meskipun sedang sakit, jika masih memungkinkan kita untuk sholat sesempurnanya tata cara sholat, lakukan meskipun tetap tidak sempurna. Saya pun kalau sakit, misalnya saya yang paling sering sakit adalah sakit punggung, ya saya tetap berdiri, Allahu Akbar. Karena kemudian terasa sakit, terus saya baru ada kursi di belakang, saya duduk. Nah, ketika nanti mau rukuk, saya rukuk, Allahu Akbar, rukuk. Meskipun rukuknya juga nggak sempurna, tapi tetap berusaha. Terus nanti ketika sujud, saya juga sujud. Jadi jawaban pertama, tetap berusaha untuk latihan. Karena proning itu luar biasa manfaatnya. Ya, posisi yang curam ini, posisi yang ajaib betul ya, dimana kepala kita itu berada di bawah dari jantung kita. Ini posisi yang luar biasa, usahakan jangan ditinggal. Saya sering melihat orang-orang di masjid yang katanya sakit, dengan gagah dia dari rumah bawa kursi ya, kemudian kursinya ditaruh, dia langsung duduk, langsung sholat, Allahu Akbar. Waduh, saya rasa kok nggak pas ya. Ya, menurut saya tetap berusaha. Nanti di mana dia tidak kuat baru dia duduk. Atau kalau perlu dia berdiri saja. Kalau memang nggak kuat langsung duduk. Ya. Tapi ketika nanti waktunya sujud, dia bisa sujud. Masa sujud nggak bisa? Kecuali orang yang memang terhalang, dilarang sujud, misalnya habis operasi mata, habis operasi otak. Nah itu juga memang sangat kesulitan. Gitu ya. Tetapi jika memang tetap tidak bisa sujud, maka jelas posisi proning nggak bisa dilakukan. Yang bisa dilakukan adalah sholat semampunya, tetapi keluarga yang menunggu masih bisa melakukan tepuk-tepuk dada bagian bawah. Mungkin dimiringkan sedikit, kemudian ditepuk-tepuk, dimiringkan sebaliknya, ditepuk-tepuk. Itu yang namanya tapping ya, tapping ya, tepuk-tepuk biasa supaya ini apa namanya, lendir-lendirnya itu lepas. Kemudian diajarkan untuk melakukan ekspektorasi, batuk gitu ya. Jadi proning ini sudah dirasakan manfaatnya, maka lakukan sebaik-baiknya, baik secara sempurna dalam posisi sujud maupun sebagiannya miring, membungkuk, atau dengan bantuan tapping ya, tapping ya. Itu yang namanya chest fisioterapi, untuk merontokkan lendir-lendir yang sedang melengket di alveoli, yakni bagian paru-paru yang berfungsi untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Demikian proning yang kedua ini, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.